Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep inovasi. Namun, pada kesempatan ini akan dibahas terlebih dahulu tentang intelijensi kreativitas, di mana hal ini adalah sangat penting untuk menumbuhkan karakter inovatif. Pada pertemuan ini, kita akan belajar dari Insinyur Johann Yoga, di mana beliau adalah seorang konsultan internasional bidang mind mapping. Walaupun kita akan menyimak penjelasan beliau tentang bagaimana menumbuhkan budaya inovasi di perguruan tinggi, tapi ini juga dapat digunakan untuk Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin mengembangkan sekolahnya. Baik, langsung saja mari kita simak penjelasan dari beliau. Pada hari ini kita akan membawakan sebuah topik yang diberi judul adalah membangun budaya inovasi di perguruan tinggi. Oke, inovasi. Tadi Pak Rektor sudah menyinggung juga bahwa sekarang seluruh perguruan tinggi diberi beban tambahan. Harus ada inovasi. Pak Jokowi juga di mana-mana selalu mengatakan inovasi, inovasi, inovasi. Dan kebetulan saya orang yang sudah 5 tahun terakhir ini mendalami bidang ini. Saya mendalaminya di Singapura, kemudian saya tambah ilmu sedikit di Australia, kemudian saya lengkapi di Oxford di UK. Rasanya ilmunya lumayan lah. Yang lumayan itu yang hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan menerimanya, saya bagi buat Bapak Ibu. Sekarang kita mulai dari ada 3 isu penting yang setiap Menteri Pendidikan bicara, Presiden bicara, pasti 3 isu penting ini yang dibawakan. Yaitu pendidikan karakter, pendidikan vokasi, kemudian inovasi. Oleh karena itulah saat ini kita sangat sering mendengar kata-kata inovasi baik di koran, di TV, di mana-mana. Pak Jokowi sudah mengatakan berkali-kali, inovasi adalah kunci. Jangan terjebak rutinitas. Ini saya ulang-ulang berkali-kali di mana-mana. Cara-cara baru harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Oleh karena itulah hari ini saya mencoba memberi sedikit bekal buat Bapak Ibu-Ibu. Mudah-mudahan bekal ini mencukupi. Karena apa? Bekal ini sudah diuji cobakan. Diuji cobakan di Kota Madya Bandung dan uji cobakan di Kota Madya Surabaya. Karena itu jadi laboratorium saya, karena kebetulan saya membantu beliau-beliau yang lagi memimpin di daerah dulu. Oke? Sekarang supaya topik kita ini terstruktur, saya gambarkan kira-kira apa overview yang akan kita bicarakan selama kira-kira 45 menit ini. Yang pertama, kita bicara tentang perubahan, change. Zaman kita ini berubah. Mahasiswa-mahasiswa yang kita hadapi itu adalah bukan mahasiswa seperti zaman kita dulu. Sehingga kalau kita tidak berubah, kita akan mengalami kesulitan sama mereka. Karena mereka lebih pintar daripada kita untuk hal-hal yang berbau teknologi. Oleh karena itu, pertama, kita akan melihat perubahan zaman. Zaman apa kita saat ini berada? Ini disebut namanya zaman intelijen. Sehingga kita sehari-hari itu dikurung oleh benda-benda yang disebut namanya benda-benda cerdas. Smartphone, ya, smart komputer, smart TV, semuanya harus smart. Smart UNY, cocok sekali tadi dengan simbolnya, semboyannya UNY kita. Smart UNY, cocok. Kemudian ada juga yang mengatakan kita sekarang berada di revolusi industri yang keempat. Sehingga kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri kita, kita akan tertinggal. Kemudian perubahan itu juga mengubah cara kita berpikir. Kalau dulu orang berpikirnya linear, sekarang linear udah nggak bisa diterima orang. Kita harus non-linear, yang nanti saya sebut namanya adalah radiant thinking. Kemudian berikutnya lagi, apa perubahan yang terjadi di organisasi? Kenapa organisasi-organisasi sekarang dulu yang mapan-mapan bangkrut? Organisasi yang tidak pernah terdengar sekarang tahu-tahu jaya. Kenapa Apple bisa lebih mahal daripada perusahaan minyak? Bapak Ibu kamu bisa pikirkan, Apple bisa lebih mahal daripada perusahaan minyak. Dulu perusahaan minyak yang paling mahal. Ada emas hitamnya. Sekarang emas hitamnya malah tidak dianggap lebih berharga daripada benda-benda seperti ini. Kita mau beli benda ini 20 juta. Ya, masuk di kantong aja 20 juta. Oke? Yang kedua, kita masuk ke creativity. Apa itu creativity? Creativity itu ternyata adalah sebuah kata yang menjadi jembatan dari 3 kata kunci. 3 kata kunci itu kita singkat namanya IID. I yang pertama itu namanya iterasi. Iterasi itu adalah kita mengulang-ulang apa yang kita lakukan. Yang kedua namanya inovasi. Dan yang ketiga namanya disrupsi.
Nanti kita akan membahas. Kemudian, bagaimana intelijen seseorang yang disebut kreatif? Kenapa? Karena semua orang dianggap kreatif, tapi tidak semua orang inovatif. Kemana orang-orang yang kreatif non-inovatif ini berada? Nanti kita lihat bagaimana profilnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengaktifasi radian thinking kita. Berpikir secara multi arah, multidimensi. Karena itulah dasar dari sebuah kreativitas. Itu kita singgung di bagian kedua. Kemudian di bagian ketiga, kita masuk ke intinya, yaitu inovasi. Nah, di inovasi ini kita harus punya dasar yang disebut namanya CCTS. CCTS itu adalah Creative and Critical Thinking Skill. Berdasarkan CCTS itu, nanti kita akan belajar bagaimana model inovasi. Karena saya orang teknik kimia, saya membuat model dari sebuah inovasi. Dan alhamdulillah model saya ini sekarang digunakan di Oxford, digunakan di Harvard, digunakan di seluruh dunia. Kenapa? Mudah dilakukan. Kalau orang luar aja katakan mudah, saya yakin juga Bapak Ibu-ibu di sini juga nanti ngelihat, gampang banget. Ya, mudah sekali. Karena itu nanti kita bisa ajarkan ke mahasiswa kita. Nah, setelah model itu, kita melakukan 3 proses. Yang kita sebut namanya mapping proses, yang kedua namanya generative proses, dan yang ketiga adalah evaluative proses. Inilah model dari sebuah inovasi. Karena ada modelnya, mudah diikuti, mudah dimodifikasi, dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir, ini sebagai bonus saja, saya akan membicarakan sedikit tentang apa yang disebut namanya sekolah 2.0. Ya, mungkin Bapak Ibu terbiasa dengan aplikasi 1.0, aplikasi 2.0. Ternyata sekolah juga ada versi 2-nya. Kenapa? Kalau sekolah tidak berubah menjadi versi 2, seperti kata Prof. Canto tadi, sekolah akan menjadi masa lalu. Nanti buku-buku sejarah kita tidak diisi oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk lagi. Nanti akan diisi oleh sekolah. Dulu ada sebuah organisasi yang disebut namanya sekolah. Ya, jadi sekolah akan menjadi sejarah. Nah, apa yang akan kita lihat? Bagaimana inovasi-inovasi yang harus kita lakukan agar kita bisa mencapai School 2.0. Dan yang terakhir adalah apa ancaman seandainya kita gagal masuk ke sekolah 2.0. Oke Bapak Ibu, inilah kira-kira gambaran umum yang akan kita bahas selama kira-kira 45 menit ini. Oke, siap kita mulai ronde 1? Ya, siap? Oke, sekarang kita mulai yang pertama adalah perubahan. Kalau ada yang bertanya, zaman apa kita sekarang? Zaman now. Kita lebih spesifik lagi, now itu apa yang terjadi? Nah, macam-macam mulai pikirannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, begitu pesatnya perubahan, sehingga orang kadang-kadang juga bingung ya. Maka itu orang kreatif juga, daripada disebut zaman intelijen, zaman industri 4.0, maka itu diambil aja kata-kata umum. Zaman apa sekarang? Zaman now. Now itu kan sangat general ya, zaman sekarang. 10 tahun lagi zaman now juga. Ya, jadi now ini akan abadi selamanya, ya. Orang mengatakan dunia kita itu berubah terus. Tidak pernah berhenti. Ada yang mengatakan 4.0, ya. Nah, ini 4.0 kira-kira. Tahun 17, tahun 19, tahun 1954, tahun 2015 itulah puncak dari teknologi digital. Sehingga disebutlah 4.0. Apa akibatnya berubah? Berubah cara orang bekerja. Berubah cara orang bekerja. Sehingga orang bekerja sekarang dengan mind, dengan brain. Tidak perlu seperti kata Pak Rektor tadi, memasukkan nilai, nggak perlu datang ke kampus lagi. Cukup dengan ini, ibu jari, main colek aja. Colek sampai, colek sampai. Ya, kenapa? Zamannya zaman 4.0. Ya. Nah. Sekarang semuanya juga Internet of Things, semuanya di internet. Kalau yang nggak di internet nggak laku sekarang. Nggak laku. Sehingga sekarang Bapak Ibu lihat ya, toko-toko tradisional mulai tergusur. Yang kita takutkan apa? Sekolah-sekolah tradisional nanti tergusur. Tadi saya sempat berbicara dengan sahabat baik saya, Pak Dayat ini, Rektor Umpam. Ya ternyata beliau sudah melakukan apa yang saya mimpikan selama itu, yaitu universitas yang sangat inovatif. Ya, ini air Asianya di dalam dunia pendidikan. Ya, kalau kita mengenal air Asia dalam dunia penerbangan, ini Umpam ini akan menjadi air Asianya dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan makin maju terus. Ya Pak ya. Oke. Sekarang saya mulai masuk ke spesifik sedikit. Ada 3 zaman yang kita sudah lalui. Pertama, sebut namanya zaman industri. Kedua, zaman
informasi. Pertanyaannya adalah, zaman apa kira-kira sekarang? Gak boleh jawabnya zaman now. I juga depannya. Tadi saya sudah sebut-sebut sedikit yang berhubungan dengan intelijensia. Oke? Di Malaysia kami ada sebuah organisasi namanya ICOT. ICOT adalah International Conference on Thinking. Anggotanya ada 98 negara. Kami sudah mencanangkan bahwa abad ke-21 ini disebut sebagai the age of intelligence, the century of the brain, dan millennium of the mind. Ya. Sehingga intelligent, brain, mind itu adalah 3 yang tidak akan bisa kita hindari saat ini. Bulan lalu, seorang profesor saya di ITB berumur 80 tahun. Rupanya beliau itu dari sejak pensiun sampai sekarang, beliau sudah mengimpikan bisa nggak intelijensi itu diindustrikan. Kenapa? Kalau bisa diindustrikan, bisa dijual, bisa dimarketkan. Selama ini kita sebagai usernya intelijensi orang lain. Yang kedua, kita sebagai agen tunggalnya intelijen orang lain. Jadi orang luar masuk, kita yang jual atau kita yang pakai. Nah, beliau ini bercita-cita, bisa nggak kita menjadi produsernya? Kita bikin pabrik intelijensinya. Sumbernya apa? Inovasi. Tanpa inovasi nggak mungkin pabriknya bisa jadi. Oke? Nah, sekarang apa kira-kira namanya intelijen? Ya, intelijen adalah ability to solve a problem or to create a product. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan masalah atau kita tidak bisa menciptakan produk, artinya kita tidak berintelijen. Kalau kita hanya sebagai user, kita tidak intelijen. Oke, ini yang dikatakan oleh sahabat saya, mungkin Bapak Ibu pernah kenal namanya, yaitu Profesor Howard Gardner dari Harvard University yang terkenal dengan multiple intelligences. Oke. Sekarang apanya kita yang diubah oleh zaman itu? Yang diubah ternyata adalah pola pikir kita. Dulu orang nyaman dengan berpikir linear. Linear artinya berpikir satu arah saja. Sehingga menjadilah pekerja-pekerja yang spesialisasi. Sehingga kalau ada 5 pekerjaan, kita butuh 5 orang untuk mengerjakannya. Berubah zaman, orang pindah ke yang ke tengah, yaitu disebut namanya lateral thinking. Ya. Lateral thinking artinya apa? Orang bisa mengerjakan lebih dari satu hal. Ternyata di zaman now ini itu tidak cukup. 2 is not enough. Kalau KB mengatakan 2 anak cukup. Kalau di sini katakan 2 arah nggak cukup. Berapa arah? Sebanyak arah. Yaitu disebut namanya radiant thinking. Oke Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, ada kabar gembira. Bapak Ibu nanti yang berminat dengan materi presentasi saya ini nanti boleh di-copy seluruhnya, ya. Sehingga nanti Bapak Ibu ada yang terlewat nanti bisa itu ya. Semakin banyak yang menggunakan slide ini, semakin banyak pahala saya, kata Prof Yanto tadi, ya. Oke, ini disebut namanya radiant thinking. Orang berpikir dalam multi arah. Inilah dasar dari creativity. Coba kita lihat, apa perubahan yang terjadi di organisasi? Dulu orang menjual informasi, maka itu banyak namanya pusat data. Kenapa? Karena kita berada di zaman abad 20 yang dasarnya adalah learning. Maka itu perusahaan-perusahaan mengatakan we are the learning organization. Tapi ternyata sekarang seluruh learning organization tuh nyungsep. Muncul Apple, muncul Facebook, muncul Google. Mereka katakan kami is not learning organization, we are the thinking organization. Sehingga kalau thinking organization, what is the product? The product is not information but innovation. Jadi inovasi itu dasarnya adalah berpikir. Ya, bulan berita jeleknya adalah apa? Pendidikan kita di Indonesia kurang menekankan kepada thinking, lebih menekankan kepada learning. Maka itu pelajaran kita masih banyak, buku kita masih setumpuk. Oke? Karena kita lihat apa efek dari perubahan zaman itu ke dunia pendidikan kita. Ternyata sekarang komponen pendidikan di abad ke-21 itu ada 3. Pendidikan karakter yang menjadi tugas pendidikan dasar, akademik yang menjadi tugas pendidikan menengah, kemudian disebut namanya 21st century skill yang menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.
Maka itu apa yang kita bawakan hari ini itu sangat cocok dengan tugas utama perguruan tinggi saat ini, yaitu 21st century skill. Apa 21st century skill? Saya mengambil 4 saja yang mungkin kita kembangkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif thinking. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, communication. Dan yang keempat adalah collaboration. Coba Bapak Ibu bayangkan, anak kita pinter tapi tidak bisa berkomunikasi. Apakah dia akan berkembang di masyarakat? Tidak berkembang. Anak kita pintar tapi tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Apakah dia bisa berkembang di masyarakat? Tidak bisa. Kenapa? Sekarang ini nggak ada Superman. Yang ada adalah super team. Kita tidak bisa pintar sendiri. Kita harus pintar bersama. Harus pintar bersama. Oke? Sekarang kita masuk yang intinya. Berikutnya lagi. Ya. Kedua, creativity. Bapak Ibu, saya yakin kata-kata kreatif ini kayaknya tuh sudah mendengarnya mungkin beribu kali, ya, ribu kali. Creativity, selalu biasanya juga creativity dikaitkan dengan apa? Inovasi. Karena mari kita lihat, ada 3 kata kunci yang menyebabkan creativity ini penting. Apa itu? Yaitu IID. Apa itu IID? IID adalah iteration. Yang kedua adalah innovation. Yang ketiga namanya disruption. 3, IID. Nah, sekarang kita lihat di mana fungsinya kreativitas itu berada. Kita lihat jembatan berikut ini. Iteration adalah doing the same thing. Melakukan hal yang sama setiap saat. Itu namanya iteration. Kemudian orang harus meloncat kepada innovation. What is innovation? Innovation adalah doing the new thing, melakukan hal-hal baru, cara-cara baru, metode baru. Sekarang dengan perkembangan teknologi, ternyata orang tidak puas dengan inovasi. Orang loncat lagi, itu namanya disruption. Apa disruption? Doing thing differently. Kata kuncinya adalah differently. Dia melakukan sesuatu secara berbeda. Apa akibatnya? Akibatnya fatal. Yang lama itu out of date semua, obsolete, usang, nggak mau dipakai orang. Nah sekarang kita lihat apa jembatan-jembatan dari masing-masing IID ini. Jembatan yang pertama adalah creativity. Jadi orang bisa berpindah dari iteration to innovation kalau mereka punya creativity. Kemudian bagaimana cara berpindah dari innovation ke disruption? Mereka harus punya teknologi. Dengan jembatan ini Bapak Ibu bisa melihat bahwa creativity itu adalah bridging, dia menjembatani antara iteration dan innovation. Ada orang ingin berinovasi, tapi dia tidak bisa. Apa yang dilakukan selalu iterasi. Kenapa? Lemah kreativitinya. Mari kita lihat sekarang, kita kupas sedikit. Ya. What is creativity? Creativity is thinking new thing. Jadi Bapak Ibu lihat ya, doing the same thing, doing the new thing, thinking the new thing. Jadi itu ada jembatan 3 yang akan bermain selama ini. Ya, 3 hal ini yang akan menentukan apakah seorang ini bisa survive atau enggak. Mari kita lihat. Bapak Ibu selama ini sering mendengar ya, semua orang pasti dilahirkan kreatif. Setuju nggak Bapak Ibu dengan istilah ini? Setuju? Ya, semua orang kreatif. Itu saya setuju. Ya Allah sudah memberi kita sebuah alat untuk kreatif. Sekarang mari kita lihat bagaimana kreativitas ini berkembang dengan umur. Karena muncul pertanyaan, anak kita waktu bayi, mana yang lebih kreatif dengan kita saat ini? Siapa yang mengatakan anak? Setuju semua? Setuju? Atau kita yang lebih kreatif? Anak yang lebih kreatif? Nah kita lihat ya, anak itu diberi label 95+. Begitu masuk SD dia turun ke 75. Begitu masuk ke sekolah menengah turun 50. Masuk ke perguruan tinggi kira-kira berapa nih murid-murid kita? Diskon 50%, 825. Ah kita ini murid kita ya. Kalau yang ini berapa? Ini kita ini. Pertanyaannya masih ada sisa nggak ya? Jangan-jangan sudah bablas. Ya, alhamdulillah masih ada juga dikit. 10%. Ya. Saya tanya tadi, mana yang lebih kreatif, kita atau anak kita? Bapak Ibu udah benar jawabnya, anak kita. Maka itu kata orang, it's normal, but not natural.
Sebenarnya kita lebih berilmu daripada anak kita ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita belum bisa apa-apa. Why? Mereka lebih kreatif. Kita less kreatif. Harusnya kita lebih kreatif. Sekarang mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ada orang mengatakan, kalau kamu mau kreatif, kamu harus lebih seperti anak-anak. Ya, lebih seperti anak-anak. Kenapa? Karena kreativitas itu seolah-olah diasosiasikan dengan anak kecil. Ternyata itu salah. Itu salah. Ya. Malah ada yang mengatakan orang dewasa yang kreatif itu adalah anak-anak yang selamat dari pemotongan diskon-diskon tadi. Kan diskon tadi 95, 75, 50, 25, 10. Selamat dia dari diskon-diskon. Ya. Nah. Sekarang mari Bapak Ibu, saya lewatin ini, kita lihat bagaimana otak kita bekerja. Nah, otak kita bekerja. Ada listrik di dalamnya. Ya. Tahun 64 ada seorang ahli yang meneliti apa kerjaan otak. Ternyata otak itu punya dua fakultas, yaitu fakultas otak kiri sama fakultas otak kanan. Apa yang dilakukan oleh otak kiri kita? Ternyata dia bekerja untuk hal-hal yang kata-kata, angka-angka, membuat garis-garis, membuat daftar-daftar, berlogika, beranalisa. Itu fungsi otak kiri. Apa fungsi otak kanan? Dia lebih suka dengan irama-irama. Maka itu Bapak Ibu kalau punya anak di rumah yang suka dengan lagu-lagu, itu dari otak kanan. Suka gambar-menggambar, ya, warna-warni, oke? Nah, suka membuat bentuk-bentuk, suka membuat peta-peta, suka berimajinasi, dan akhirnya suka meredim, lamun. Sekarang kalau Bapak Ibu yang masih mau punya anak, kira-kira Bapak Ibu berdoa anaknya lari kemana nih? Fakultas kiri atau fakultas kanan? Nah, kita kan orangnya kemaruk ya, dikasih rendang atau ayam, maunya rendang dan ayam. Ya kan? Betul. Kalau bisa dapat dua-duanya, alhamdulillah. Kenapa? Karena kita bisa mensinergikan otak kiri dan otak kanan. Ternyata itulah dasar kreativitas. Ya, dasar kreativitas. Kenapa? Kalau dua otak itu pasti lebih kreatif daripada satu otak. Itu menurut ahli otak yang disebut namanya John Medina. Dua otak lebih kreatif dari satu otak. Apa istilah dua otak nih? Disebut namanya whole brain. Whole brain. Jadi ada left brain, ada right brain, ada whole brain. Whole itu kan keseluruhan. Jadi kita bisa menggunakan seluruh otak kita. Oke? Nah, sekarang muncul pertanyaannya. Whole brain ini lahir atau diciptakan? Nah, siapa yang mengatakan lahir? Ini buatan Tuhan. Atau kita bisa mengintervensi? Nah, kita lihat dulu. Bagaimana otak ini bisa berkomunikasi kiri kanan? Ya, ternyata menurut statistik, dia ikut hukum Pareto. Bapak Ibu pasti tahu hukum Pareto. Hukum 80-20. Ya, ternyata 20% yang nature, yang 80 nurture. Artinya apa? Artinya kita bisa meng-create, kita bisa mengkondisikan orang yang whole brain. Whole brain itu bukan tergantung nasib. Ada orang mengatakan, ya dia nasibnya anak-anaknya kreatif semua. Tidak. Ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu, yang perlu kita camkan adalah apa? Creative thinking itu bukan talenta yang natural. Natural artinya apa? Tidak diaktifasi, sudah ada aja sendiri. Ya, ternyata dia adalah keterampilan yang bisa diajarkan dan bisa diperbaiki. Dengan keyakinan itu, makalah kita yakin bahwa kreativitas itu bisa diajarkan ke mahasiswa kita. Selama ini kita menganggap kreativitas itu adalah bawaan orok, bawaan lahir. Sehingga orang kalau nggak kreatif, orang menerima, ya udahlah nasib kita nggak kreatif. Ternyata sekarang nggak, beda. Nah, sekarang muncul pertanyaan, Bapak Ibu, mana yang benar A sama B? Orang kreatif pasti inovatif atau orang inovatif pasti kreatif? Siapa yang bilang A? Yang mana Bu? B. Mantap. Kan ini udah 10 besar ya Pak Rektor ya, pasti mantap. B. Jadi orang kreatif belum tentu inovatif. Tapi orang inovatif pasti kreatif. Mari sekarang kita lihat tipe-tipe orangnya. Jadi kreatif ini Bapak Ibu dikenal sebagai 4I.
4I. Ada orang yang kreatif secara intuitif, intuisinya yang. Ada orang yang kreatif secara imajinatif. Ada orang yang kreatif secara inspiratif. Dia bisa menginspirasi orang lain. Tapi yang kita butuhkan saat ini adalah apa? Orang kreatif yang inovatif. Kalau dia hanya intuitif tuh hanya buat diri dia aja. Kalau imajinatif tuh dia hanya bisa membayangkan. Kalau ada seorang cewek cakep, dia hanya bisa membayangkan kalau cewek ini sampai di rumah gimana bagusnya ya. Itu hanya inspirasi. Ya, berikutnya lagi inspiratif. Inspiratif dia bisa menginspirasi orang lain. Ini masih lumayan. Tapi yang paling penting adalah yang mana? Yang inovatif.